Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, beberapa waktu terakhir ini memang viral berita di berbagai media, termasuk di media sosial. Mungkin kita semua atau kalian juga mengetahui tentang siapa Dr. Ade Armando, katanya dosen ilmu komunikasi di Universitas Indonesia. Memang ini orang agak kontroversial sejak dari kurang lebih sekitar 5 sampai 7 tahun terakhir ini kalau kita ikuti media sosial di Twitter maupun di yang lainnya. Setidaknya sejak dari pemerintahan Pak Joko Widodo. Nah, dia banyak juga seakan-akan banyak menghina para pemimpin-pemimpin muslim. Misalnya dulu tahun-tahun lalu itu dia bikin semacam karikatur begitu ya, terhadap yang lihat sekali bernada menghina terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan, padahal kita tahu bahwa Gubernur DKI ini banyak mendapat dukungan dari kalangan umat Islam di DKI setidaknya. Nah, dan seorang yang sangat cerdas ya, secara kualitas intelektual yang sangat tinggi, bahkan punya pengalaman menjadi narasumber di berbagai negara di dunia ya, bahkan di universitas di dunia, ketika beliau juga pernah menjadi rektor Universitas Paramadina, kemudian menjadi Menteri Pendidikan dan sekarang Gubernur DKI. Itu dihina habis oleh beliau, Ade Armando. Bahkan bukan cuma ini, bahkan kontroversi secara membuat pernyataan yang kontroversial di mainstream berkaitan masalah kepentingan umat Islam. Nah, ada yang terakhir ini adalah soal dia mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada waktu salat 5 waktu itu, penentuan waktu 5 salat. Ini saya sampaikan kepada saudara Ade Armando. Saya adalah salah seorang studi S1 sarjana agama di UIN Makassar. Kemudian saya secara pribadi sampai hari ini masih tekun membaca buku-buku tentang Islam, dan saya memesan berbagai kitab-kitab, termasuk kitab-kitab lama juga untuk mendalami secara otodidak gitu ya, tentang Islam. Isu yang disampaikan oleh, atau praduga yang disampaikan oleh saudara Ade Armando ini sebetulnya bukan barang baru. Tetapi berbeda dengan Ade Armando, pada tahun 80-an bahkan awal 70-an ya, itu sudah dikemukakan oleh Profesor Dr. Fadzlur Rahman. Profesor Dr. Fadzlur Rahman kelahiran Pakistan, seorang guru besar yang kemudian menghabiskan waktu akhirnya mengajar di Universitas Chicago. Dan itu salah satu muridnya adalah Profesor Safi Ma'arif, kemudian ada Cak Nur atau Dr. Nurul Majid di Indonesia pada saat itu. Dan kami yang menjalani studi Islam pada tahun 80-an kemudian awal 90-an, itu pikiran-pikiran beliau kami pelajari secara tuntas, termasuk salah satu yang mengatakan bahwa pada hakikatnya itu beliau tekankan, pada hakikatnya waktu salat itu di dalam menurut Al-Quran itu ada 3. Itu beliau merujuk pada surat dalam surat Al-Isra itu, yaitu aqimis salat liduluki samsi wa ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Yaitu kira-kira terjemahan secara umumnya begini lah. Dirikanlah salat ketika matahari siang ya, condong ke barat di siang hari, setelah condong ke barat, kemudian malam tiba, dan wa Qur'an al-fajri di jelang subuh atau fajar. Nah, tapi beliau tidak menafikan bahwa perintah salat itu 5 waktu.
Nah, jadi karena ada salat-salat lain yang disebut di dalam ayat Al-Quran seperti yang disebutkan oleh beberapa ulama muda yang sudah jelaskan di YouTube dan sebagainya. Nah, jadi cuma beliau mengatakan bukti bahwa hakikat salat waktu itu bahwa antara duhur dengan asar pada keadaan tertentu bisa digabung, dilaksanakan bisa digabung. Apa itu asar ditarik ke duhur atau duhur di waktu karena keadaan orang yang melaluinya atau melaksanakannya. Kedua adalah maghrib dan isya. Itu bisa digabung dalam hal pelaksanaannya. Tetapi bukan berarti bahwa salat itu hanya tiga, tidak. Dari sisi hakikat waktu menurut beliau, menurut Profesor Fazlur Rahman. Karena itu Anda coba kalau saudara Ade Armando, dan saya kira Ade Armando tidak layak dijadikan sebagai rujukan untuk ilmu-ilmu Islam karena dia punya pengetahuan sangat tidak memadai. Mungkin juga bahasa Arab dia tidak tahu sama sekali, apalagi orang yang orang yang merumuskan hukum-hukum dalam Islam itu persyaratan di dalam studi-studi Islam sangat sangat ketat baru bisa diikuti. Apalagi kalau kita para imam-imam yang lalu ya menjadi pedoman bahwa seorang ulama yang harus diikuti bahkan bisa memberikan fatwa terhadap satu masalah yang bersifat sosial, keduniaan atau sosial ini, itu harus memiliki pengetahuan yang sangat memadai, penguasaan terhadap ilmu bahasanya harus tuntas, harus lengkap, ilmu tentang histori di mana sejarah atau asbabun nuzul ayat-ayat atau ayat Al-Quran maupun hadis yang melatar belakangi terucapnya hadis atau melatar belakangi turunnya Al-Quran itu juga harus tuntas dan lain sebagainya. Nah, apalagi Adel Mano saya kira dia sangat tidak layak menjadikan sebagai tidak bisa diikuti preferensi dia kan dijadikan dalam hal beragama, dalam hal pemikiran agama maupun beragama tidak bisa. Dia jauh dari itu, karena dia tidak punya, bahkan dia tidak punya akhlak yang memadai dalam tampilan ucapannya kotor dan lain sebagainya. Dia sangat menyakiti, kadang-kadang menyakiti orang. Karena itu dari sisi ini saya tidak bisa, pengetahuannya sangat rendah dan dangkal, dan dari pernyataan dia itu ketahuan betul bahwa orang ini tidak mengerti soal Islam, soal Islam ya, atau ilmu-ilmu tentang Islam. Nah, dan oleh Profesor Fazlur Rahman itu juga tidak menafikan tentang hadis yang sangat populer atau yang mutawatir tentang ada waktu-waktu malaikat Jibril datang mengajarkan kepada sahabat Nabi, tetapi melalui Nabi datang dalam bentuk sosok manusia di waktu-waktu ini waktu duhur salatnya ini, jadi waktu asar waktunya seperti ini, waktu maghrib waktu datang di ini, dan itu juga tidak ada yang membantah itu karena hadis itu tergolong hadis mutawatir, hadis yang sangat populer yang tidak bisa lagi dibantah keabsahannya. Karena itu dihadiri ketika sosok itu datang mengajarkan tentang salat, sebetulnya bukan kepada Nabi tetapi kepada para sahabat Nabi yang waktu itu melingkupi mengelilingi Nabi pada saat itu, pada waktu-waktu itu. Jadi diajarkan tentang penentuan waktu-waktu. Jadi kemudian ajarkan tentang salat, misalnya salat duhur waktunya segini dia datang pada saat itu, kemudian pada waktu asar juga demikian waktunya segini, diajarkan 4 rakaatnya seperti ini dan seterusnya. Nah, dan itu bertebaran, bahkan tidak ada studi-studi orang-orang Islamolog yang dari barat pun tidak mempersoalkan soal ini, karena mereka juga tahu para orientalis Islam itu seperti Hayr-Gib dan lain sebagainya itu mereka enggak, karena mereka tahu studi Al-Quran, mereka tahu ini, dan bukan hanya ayat tunggal di dalam Al-Quran itu yang tadi kita bacakan tentang waktu salat itu, hakikat waktu salat, tetapi juga waktu-waktu salat juga itu bahkan nama waktu salat itu disebutkan di berbagai tempat di dalam Al-Quran, dalam surat di dalam Al-Quran. Nah, terkecuali kalau Ade ini pura-pura hanya sekadar memancing, atau memang ini hanya kebodohan dia tentang dalam beragama, sehingga dia sengaja menunjukkan kebodohan ini ke publik. Nah, sekali lagi karena itu di dalam Islam bahkan tradisi ilmu di dalam Islam, kita harus
belajar Islam itu kepada orang-orang yang memiliki otoritas ilmu yang tinggi, kapasitas ilmu yang tinggi, yaitu oleh kita sebagai agama. Bukan hanya dalam bentuk pengetahuan, tetapi mereka bisa dalam pengetahuan mereka itu bisa mereka implementasikan dalam perilaku dan tutur kata mereka sehari-hari. Jadi keteladanan, bukan hanya orang sekadar rajin membaca menuntut ilmu, tapi perilaku mereka misalnya kasar, tidak, mereka harus terintegrasi dengan perilaku yang lembut, tutur kata terjaga, perilaku mereka juga tidak terhina. Setidaknya itu dalam pandangan masyarakat, mereka menjaga betul bahwa mereka benar-benar konsisten dengan melaksanakan perintah-perintah Tuhan, dan mereka berupaya maksimal untuk menjauhi larangan-larangan Tuhan, dan mereka selalu berada dalam panduan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum menutup ini saya sampaikan bahwa Rasulullah itu menulis sejarah menjelang wafatnya, kira-kira di bulan-bulan atau di hari-hari akhir wafatnya, beliau memesankan bahwa hanya 2 hazanah yang ditinggalkan, hanya 2 pegangan hazanah yang ditinggalkan, 2 hal, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan barang siapa yang berpegang pada 2 sumber ini sebagai pedoman hidupnya, berperilaku, berpikir, bertutur apa dalam kehidupan dunia ini, akan dia selamat juga di kehidupan akhirat kelak. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, kita dalam hal agama, kita sekarang ini sebetulnya sudah banyak sekali kitab-kitab yang di translate ke dalam bahasa Indonesia, kitab-kitab agama Islam, misalnya Futuhat Al-Makkiyah, Ibnu Arabi, Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian kitabnya Imam Syafi'i, kitabnya Abu Musa Al-Asy'ari, kitabnya Imam Malik dan Lahai, kitab-kitab hadis, Al-Quran, banyak sekali tafsir Al-Quran yang sudah banyak terjemahkan, yang dulunya kita agak susah akses karena bahasa Arab kita lemah, terkecuali mereka yang memiliki pengetahuan bahasa Arab yang sangat memadai, yang bisa sehingga mereka bisa mengakses membaca kitab-kitab itu. Nah sekarang sudah banyak, dan ini tersedia di berbagai toko buku, sudah banyak terjemahkan. Sisa kita bisa mengaksesnya, membelinya, kemudian kita secara otodidak meningkatkan kualitas pengetahuan agama kita masih di rumah. Tidak harus di perguruan tinggi kalau tidak punya kesempatan lagi untuk kuliah perguruan tinggi. Di perguruan tinggi kan cuma sebentar aja soal kita menuntut ilmu ya ini. Karena itu kita jangan disesatkan oleh opini-opini, bahkan mungkin juga ada Armando ini kan disebut-sebut sebagai seorang buser dari kelompok-kelompok penguasa yang kelihatannya kalau tidak sangat anti terhadap mereka yang ketat menjalankan syariat gitu ya, ketat, teman-teman saudara-saudara kita yang ketat menjalankan syariat gitu, dan mereka seakan-akan hanya memuja sebuah organisasi, mohon maaf ya, Nahdlatul Ulama. Di Nahdlatul Ulama saya juga tahu bahwa banyak mereka yang juga taat betul terhadap syariat, tapi ada juga yang banyak mengabaikan. Taruhlah ya, mungkin saya tidak bisa berbicara lebih jauh, tapi kawan-kawan bisa menilai bahwa ada banyak yang sangat orientasi keduniawian gitu ya, sehingga sayang sekali gitu ya ininya. Berbeda dengan mungkin organisasi lain seperti Muhammadiyah dan sebagainya, tidak, mereka tetap menjaga citra mereka sebagai muslim, sebagai bahkan itu bisa saja sebagai konsistensi untuk menjalankan perintah Tuhan, Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah. Kalau di Nahdlatul Ulama kan sudah terlalu banyak tradisi yang bercampur ya, karena itu memang kita harus belajar betul, kita harus juga punya buku, punya kitab, sehingga kita bisa menyaring apa yang disampaikan oleh mereka yang tidak memiliki otoritas keilmuan yang memadai untuk kita ikuti. Nah, kembali ke soal ini, sekali lagi ke soal Ade Armando, dia saya kira tidak perlu diikuti, mungkin juga dia hanya sebagai mencari sensasi saja, dan
dan tidak perlu ditanggapi sebetulnya kalau saya. Tetapi melalui ilmu kita beritahu bahwa ini orang ini kita bisa menilai tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang Islam. Karena itu kita di dalam Islam dianjurkan supaya kita mengikuti mengambil ilmu atau mengikuti suatu ilmu atau pemikiran itu dari mereka-mereka yang memiliki pengetahuan yang sangat otoritatif di bidang-bidang keagamaan gitu kan, dan memiliki perilaku dan tutur kata yang bisa menjadi teladan. Saya kira itu sekadar pesan buat kita. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.